Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Hari ini PDI Perjuangan merayakan hari jadinya ke-52. Perhelatan ulang tahun kali ini berlangsung sederhana dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. Dalam pidatonya, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggelorakan semangat perjuangan yang tidak boleh surut demi kesejahteraan rakyat. Sejumlah unek-unek pun ia sampaikan hingga pernyataannya atas Hasto Kristianto yang dijadikan tersangka oleh KPK. Apa makna pidato Megawati Soekarno Putri dan bagaimana kesulitan partai di tengah berbagai tekanan? Kita akan membahasnya bersama politisi PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto, serta analis politik Ray Rangkuti. Saya ingin sapa dulu para narasumber malam ini. Kita baru ada Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, halo, apa kabar? Halo, baik sejauh ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tampaknya yang ulang tahun akan belakangan nanti gabungnya. Mas Seno akan belakangan nanti bergabung dengan Mas Gun-Gun. Oke, saya mulai dulu dari Bang Ray. Anda melihat tadi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri panjang sekali pidatonya. Anda menyaksikan, Anda menyimak, Bang Ray? Iya, apa yang mau disoroti dari situ ya? Apa yang disoroti? Banyak sekali yang akan disoroti dari situ, tapi kita mulai dulu dari, kita akan putarkan dulu terlebih dahulu cuplikan dari pidato Ibu Mega terkait dengan pencabutan TAP MPR nomor 33 tahun 67. Kita simak dulu bersama. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno, dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Oke, kita langsung bahas terkait cuplikan pidato Ibu Mega. Tapi sebentar, saya mau sapa dulu narasumber berikutnya yang baru bergabung, Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Halo Mas Gun-Gun, selamat malam. Selamat malam, Mbak Siti, baik Bung Ray. Halo Bung. Kita tadi sama-sama mendengar Mas Gun-Gun, Bang Ray, bagaimana Ibu Megawati dengan menahan tangis menyampaikan kebahagiaan setelah dicabutnya TAP MPR nomor 33 tahun 67. Dan ada terima kasih juga yang disampaikan. Tapi kalau kita tadi, semoga saya nggak salah dengar, periode 2019-2024 itu presidennya masih Pak Jokowi, tapi tidak ucapan terima kasih tidak ditujukan kepada Pak Jokowi. Saya ingin mulai dulu ke Bang Ray, tanggapan Anda Bang? Ya kalau itu sih nggak perlu kita nggak perlu terlalu heran kita ya, karena memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Ibu Mega dan PDI secara umum tentu itu sulit untuk ditempatkan dalam porsi yang tepat gitu. Tapi memang Pak Jokowi nggak ada peran di situ Bang Ray sebagai presiden. Kalau soal TAP MPR itu kan memang anggota DPR kan, bukan presiden kan sebenarnya. Namanya juga TAP MPR ya tentu anggota DPR bersama dengan DPD yang menyatakan itu dicabut. Presiden ya dalam hal ini mungkin hanya dimintai pendapat, tapi tidak berada posisi ikut serta untuk memutuskan apakah TAP itu akan dicabut atau tidak. Yang namanya TAP MPR kan di wilayah presiden. Nah, yang disebutkan oleh Ibu Mega saya dengar itu tadi sebetulnya lebih pada eksekusinya. Artinya begitu TAP itu dibuat, ya pencabutan TAP itu mungkin di eranya Pak Jokowi tidak langsung dieksekusi, lalu dieksekusi dengan surat ya
Presiden terkait dengan pencabutan itu, karena lebih pada aspek administrasi tentu. Karena bagaimanapun keputusan negara kan tetap harus ditandatangani oleh Presiden kan. Keputusan MPR itu kan keputusan negara gitu ya, dan harus ada tanda tangan Presiden di dalamnya. Dan mungkin dalam konteks itulah Ibu Mega mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo karena langsung mungkin ya ikut serta menandatangani pencabutan TAP MPR itu. Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Sesakit hati itukah sama mantan sampai nggak nyindir namanya sama sekali, nggak mengucapkan terima kasih sama sekali? Ya, ini jelas kan ada psychological barrier ya, ada hambatan psikologis, termasuk juga gap komunikasi yang semakin terasa kumulatif ya, terutama dengan keberadaan rangkaian proses politik belakangan dan menempatkan hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi dalam relasi antagonistis yang menurut saya sampai di titik kulminasinya, di titik panas atau titik didihnya begitu. Jadi wajar kalau kemudian tercermin dari pernyataan verbal ya di hari ulang tahun PDI Perjuangan yang kemudian tidak secara khusus juga memberi atau memention nama Pak Jokowi. Tapi overall Mas Gun-Gun yang Anda tangkap dari pidato panjang Ibu Mega hari ini lebih menyiratkan ke rasa sakit hatikah atau sebuah penegasan kepada para kader yang pelintat-pelintut misalnya mundur saja nggak usah nunggu dipecat? Apa yang Anda tangkap dari pidato yang panjang sekali, hampir 2 jam lebih mungkin? Iya, ini kan ekspresi simbolik yang mewakili menurut saya ya suasana kebatinan PDIP yang tercermin dari pernyataan panjang dalam pidato Bu Mega itu, yang saya sendiri memberi apresiasi ya. Apresiasinya adalah soal bagaimana PDI Perjuangan mengubah ya posisi politik dan kemudian berupaya untuk komit pada garis ya politik ya, terlepas dari tentu ya ragam peristiwa politik yang melatar belakanginya, tetapi kan memosisikan diri untuk berada dalam posisi PDIP hari ini di luar kekuasaan itu juga tidak mudah. PDIP sebagai partai besar dan historis gitu ya, punya perjalanan panjang dalam dialektika politik nasional, dan kemarin 2 periode Pak Jokowi itu sebagai bagian dari the ruling party, sekarang kemudian berada dalam posisi yang mungkin ya tidak semua kader memprediksinya begitu ya, meskipun tentu ya perjalanan relasi antagonistis dengan Pak Jokowi itu sudah mulai terbaca mungkin 1,5 tahun belakangan begitu ya. Tetapi kemudian pernyataan Bu Mega menunjukkan bahwa batasan afiliatif namanya kalau dalam bahasa akademik ya. Jadi ada kesungguhan ya, garis perjuangan partai yang kemudian melekatkan nilai-nilai kepartaian itu pada individu-individu kader. Dan proses itu penting menurut saya dalam institusionalisasi politik. Banyak partai yang semakin pragmatis ya dalam garis perjuangannya dan kemudian terjebak pada pola besar koalisi partai politik yang disebut dan pola koopsi ya, dan itu kemudian menyebabkan koalisi kerap kali tidak linier antara proses kandidasi dan pembentukan pemerintahan. Dan PDI Perjuangan menurut saya menjadi salah satu ya, tentu menjadi salah satu hal yang patut disyukuri dalam konteks politik Indonesia hari ini, di tengah masuknya hampir seluruh partai menjadi bagian dari kekuasaan. Kenapa? Negara demokrasi butuh partai yang berada di luar. Sekalipun tentu ini juga masih akan diuji oleh sejarah 1-2 tahun ke depan, apakah PDI Perjuangan tetap di luar atau menjadi bagian dari kekuasaan Pak Prabowo. Ya, baik. Tapi posisi apakah PDIP akan di dalam atau di luar itu pun juga nanti masih akan ditetapkan saat Kongres ke depan. Bang Ray, ada yang ingin Anda tanggapi? Ada
apa yang paling Anda cermati dari pidato panjang Ibu Megawati Soekarno Putri? Bang Rey masih mute audionya? Sorry, bukan saya yang mute itu. Jadi saya kira Ibu Mega itu mempertegas posisi dan sikap moral politiknya gitu, yang memang tidak pelin-pelan. Satu karakter tadi Bung Gun sudah menyebutkannya dan saya kira bagus sekali, yaitu satu karakter yang kalau mengatakan A, ya, kalau mengatakan B, B. 10 tahun terakhir ini kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu kan politik kita itu seperti kehilangan norma, kehilangan etik gitu. Kadang-kadang bilang A tapi maunya B, kadang-kadang mau bilang B tapi maunya C gitu, dan sebagainya gitu. Sehingga tidak jelas sebetulnya karakter politik kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, lawan jadi kawan, kawan jadi lawan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itulah apa yang diperlihatkan oleh Ibu Mega sampai hari ini, saya kira menambal ya kegersangan politik kita itu dalam konteks politik yang lebih terbuka gitu. Kan kalau di zamannya Pak Jokowi itu kan politik basa-basi ya gitu ya. Pura-pura di depan banyak orang, santun dan sebagainya, tetapi ya di belakangnya yang terjadi adalah berbagai macam gitu kan. Ya termasuk kalau sebetulnya kita runtut sampai ke belakang dari pidato Ibu Mega ketika Ibu Mega mengkritik KPK yang terkait dengan kinerja yang terus-menerus mengejar Hasto Kristianto, sementara ada deretan peristiwa hukum yang terjadi di depan mata KPK seperti nggak disentuh gitu. Okay. Termasuk salah satunya adalah soal gugatan orang terkait dengan harta kekayaan Pak Jokowi yang dirilis oleh OCCR yang kemarin kan. Dan kita udah laporkan kembali ke KPK soal itu. Tapi lagi-lagi KPK kelihatan belum ada minat ya untuk menelisik ya harta kekayaan keluarga Pak Jokowi itu. Gitu. Jadi saya setuju dengan Bung Gun, apa yang dilakukan oleh Ibu Mega seperti sekarang ini adalah bagian untuk menutupi ya kegersangan etik ya dan kegersangan sikap politik ya para politisi kita akhir-akhir ini. Gitu. Nah kalau sekarang ini kan kita lihat aja kemarin tuh ada politisi yang kampanyenya perubahan belum seminggu selesai pilpres ikut dengan orang yang mengusung kelanjutan gitu. Jadi seolah-olah nggak ada karakter satu-satunya politik kita di Indonesia itu ya pragmatisme. Gue dapat apa gitu, nggak peduli lah jargon-jargon gitu loh kira. Bang Rey, tapi nah, Ibu Mega memperlihatkan halo. Bang Rey, tapi bukankah itu esensi politik di situ? Seni untuk meraih kekuasaan, seni untuk mendekat pada penguasa. Bukankah politik bermain di situ? Ya itulah penjelasan yang tidak moralitas yang menurut saya penjelasannya itu penjelasan pragmatis gitu, bahwa karena disebut politik itu adalah kemampuan untuk mencapai tujuan, lalu semua dengan segala cara seolah-olah dilegalkan tindakan-tindakan yang secara moral tidak sebetulnya diperkenankan gitu. Seolah-olah politik kita itu tanpa moral, politik kita itu tanpa etik gitu ya, yang penting adalah tujuan, dan itu persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir, di mana Mbak juga kayaknya terbawa-bawa oleh situasi itu gitu. Saya sebetulnya mau mengkritik pertanyaan Mbak itu tadi gitu. Nah yang menyebut kok Mega itu seperti masih terbawa perasaan ya, seperti masih ada rasa sakit hati. Kayak ini repot kadang-kadang gitu. Kalau ada orang yang menyatakan dua beda, dibilang sakit hati. Ya kan? Jadi ada orang yang mau bersikap, saya nggak suka dengan caranya Pak Jokowi itu misalnya, lalu dibilang kita sakit hati. Tapi ada Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo yang berseberangan juga dikritik gitu. Jadi serba repot gitu. Kita di sini berusaha, kalau saya di sini berusaha seobjektif mungkin Bang Rey. Jadi apa yang diucapkan oleh Ketua Umum PDIP, sindiran-sindiran kepada siapa itu yang ingin saya tujukan, yang ingin saya bahas kepada Bang Rey dan Mas Gun-Gun. Saya setuju. Yang saya mau katakan itu jangan disebut itu sakit hati. Gitu.
udah terlalu jamak di dalam tradisi politik kita, di depan panggung seolah baik-baik, tapi di belakang mereka berantem gitu. Karena yang saya mau katakan itu kalau mau AA dong gitu loh kira-kira. Kalau mau BB gitu loh kira-kira. Karena politik harusnya nggak main perasaan ya. Perasaan itu hanya untuk kekasih aja. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bang Ray, Mas Gun Gun. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.